Eropa itu yang paling maju ya orang Romawi itu, yang paling terkenal, yang paling maju, yang memiliki tentara yang kuat, ya itu Romawi. Jadi istilah raja Romawi itu namanya Kaisar. Kemudian istilah raja Habasyah itu Najasyi. Jadi ada memang raja Habasyah itu yang masuk Islam, ya salah satu rajanya masuk Islam. Namun dia tidak mampu untuk menampakkan keislamannya dan tidak mampu untuk menegakkan hukum-hukum Islam, sehingga rakyatnya Nasrani mayoritas. Ketika meninggal Raja Najasyi ini, Rasulullah mensyariatkan, memerintahkan kepada sahabatnya untuk sholat ghaib. Itulah awal pertama kali asbabul wurud dari disyariatkannya sholat ghaib, yakni kita menyolatkan orang muslim yang meninggal yang belum ada yang menyolatkannya. Karena Raja Najasyi rakyatnya kafir gitu, nggak ada yang menyolatkan beliau, lantas disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat pernah hijrah, dan diantara yang hijrah ke Habasyah itu adalah istri Nabi, Hindun. Jadi Hindun menceritakan kembali Ummu Salamah ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan, beliau melihat sebuah gereja di negeri Habasyah. Kan Habasyah itu mayoritas Nasrani waktu itu. Wa ma fiha minas suwar, dan gambar-gambar yang ada di gereja itu. Jadi gereja itu penuh dengan gambar. Ya gambar Bunda Maryam, ya, atau Bunda Maria gitu ya. Kemudian gambar Yesus Christ, ya. Ada yang mereka anggap sebagai Nabi Isa Tuhan mereka, naudzubillah. Lantas ketika diceritakan oleh Ummu Salamah, oleh istrinya Nabi, faqala, Rasulullah bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus salih, mereka orang-orang Nasrani tersebut, kata beliau, apabila ada orang saleh yang meninggal di antara mereka, awil abdus salih, atau hamba saleh yang meninggal di antara mereka, banau ala qabrihi masjidan, mereka bangun di atas kuburnya tempat ibadah. Jadi masjid di sini maknanya tempat sujud. Ya. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka buat lukisan, buat gambar-gambar, bahkan patung yang menyerupai orang saleh tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk yang jelek, yang terjelek, yang buruk di sisi Allah. Artinya Nabi sangat keras mengecam perbuatan orang-orang Nasrani. Bagaimana mereka menjadikan kuburan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka suka melukis foto-foto orang soleh mereka. Mereka jadikan itu bentuk peribadahan kepada Allah. Mereka menjadikan perantara untuk mengingat Allah itu, lihat foto atau patungnya Yesus. Jadi kalau ada orang Islam yang juga doyan ngoleksi foto-foto orang soleh, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai nanti kita menyerupai orang-orang Nasrani, karena nggak ada, Pak. Tentu kalau seandainya foto orang soleh itu bagus, ya tentu foto Nabi nomor satu. Namun Nabi sangat keras sekali melarang. Tidak boleh. Bahkan Nabi berwasiat ketika penaklukan kota Makkah, Pak. Ini dalam hadis Sahih Muslim. Nabi berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, la tada' suratan illa tamastaha. Wahai Ali, tidaklah engkau menjumpai nanti ada patung, ada gambar bernyawa, kecuali patung itu engkau robohkan. Atau kalau seandainya ada foto-foto makhluk bernyawa, hilangkan itu. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidaklah engkau dapati ada kuburan yang dibangun, yang ditinggikan, yang dimegahkan kuburan, maka ratakan wahai Ali. Dan tentu yang melakukannya adalah ya pemimpin waktu itu. Kenapa? Rasulullah telah menaklukkan, telah menjadi presiden, penguasa kota Makkah. Namun kalau sekarang nggak bisa, Pak, ya. Yang melakukannya adalah pemerintah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekhul Islam berkata tentang hadis ini, Ibnu Taimiyah ya rahimahullah, beliau berkata, fahaulai, dan mereka orang-orang Nasrani tersebut, jama'u, telah mengumpulkan baina fitnatain, dua fitnah.
fitnatil kubur, fitnah dalam kuburan, yakni mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, maka bangun masjid di kuburan. Wa fitnatit tamasil, dan fitnah patung dan gambar makhluk bernyawa. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sekarang kita masuk kepada syarah daripada hadis ini. Qala syarihu hafizahullah, berkata pensyarah yang semoga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, munasabatul bab li kitabit tauhid. Apa korelasi bab ini? Bab kita ini tentang apa, Pak? Tentang maja'a minat taghlidh. Dalil-dalil yang datang dari Nabi yang sangat keras, ya. Terhadap siapa, Pak? Terhadap orang yang beribadah di dekat kuburan orang saleh. Nah, itu. Jadi apa kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid? Kata beliau, ia kesesuaiannya adalah, munasibahnya adalah, kesesuaiannya adalah bab ini, kata beliau, bayanu, menjelaskan, terdapat penjelasan gitu ya, anna ibadatullah, bahwasanya beribadah kepada Allah, indal qabri, di dekat kubur, ya, di sisi kubur bisa juga kita artikan. Wasilatun ila syirki, ini adalah sarana, sebab yang akan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Maka nggak boleh kita beribadah sholat di kuburan, sehingga dilarang oleh Nabi, la tusalli ilal kubur, kata Nabi, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Sehingga ulama fikih memberikan penjelasan, ya, kalau seandainya masjid yang ada kuburannya, jangan sholat di dalamnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap larangan Nabi sholat menghadap kuburan. Kenapa? Karena akan ada pengagungan nanti kepada kuburan tersebut, ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan kuburan Nabi? Maka jawaban dari ulama, bahwasanya Nabi itu tidak dikubur di masjid, namun beliau dikubur di kamarnya, kamar Aisyah. Dan suatu ketetapan dari Allah, setiap para nabi yang meninggal itu mesti dikubur di mana dia meninggal. Dan Nabi qadarullah meninggalnya di kamar Aisyah, di kamarnya Nabi bersama Aisyah, ya, maka otomatis beliau dikubur di situ. Dan letaknya dekat masjid, ya, karena memang rumah beliau di dekat masjid. Dan ketika terjadi perluasan masjid, masuklah kamar atau rumah tersebut ke dalam masjid. Artinya bukan disengaja. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, hiya bayanu anna ibadatallahi 'indal qabri wasilatun ila syirki al-munafi tauhid. Jadi kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid, ya, pembahasan tauhid. Jadi terdapat dalam bab ini penjelasan beribadah kepada Allah di samping kuburan orang saleh, gitu ya. Di samping kuburan apapun, termasuk orang saleh, kuburan Nabi dan sebagainya. Ini adalah wasilah, perantara yang akan mengantarkan ke dalam perbuatan syirik. Yang mana perbuatan syirik ini adalah perkara yang menafikan tauhid. Maka tauhid itu, Pak, ada pembatalnya. Sebagaimana sholat, Pak, ya, sholat yang kita kerjakan ada nggak pembatalnya, Pak? Sholat kita Allahu Akbar, tiba-tiba batal sholat kita. Begitu juga tauhid kita, iman kita, la ilaha illallah yang kita ucapkan, maka secara umum ada 3 pembatalnya. Secara umum, ya, tidak secara detail, umum. Secara umum yang pertama syirik besar, itu pembatal, Pak, asyirkul akbar. Kemudian yang kedua al-kufrul akbar, kufur besar. Kemudian yang ketiga apa? An-nifaqul akbar, kemunafikan besar. 3 hal ini yang bisa membatalkan tauhid kita. Makanya ini adalah perbuatan syirik. Syirik itu, kata beliau, al-munafi lit-tauhid, ini bisa menafikan, membatalkan tauhid yang kita yakini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita masuk kepada biografi singkat dari perawi hadis ini. Yang menceritakan hadis ini siapa, Pak? Ummu Salamah. Siapa dia? Berkata pensyarah di sini, tarjamatu Ummi Salamah, ya, biografi daripada Ummu Salamah. Dia adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ummul mukminin. Jadi istri Nabi itu, Pak, sudah menjadi ibu kita, sehingga haram hukumnya sepeninggalan Nabi dinikahi oleh siapapun, karena dia sudah menjadi
ibunya kita, namun ibu dalam artian kata ya istrinya Nabi, bukan ibu nasab, tidak, namun ibu karena istri Nabi dan haram untuk dinikahi setelah wafatnya Rasul. Dan itulah ketetapan Allah. Hiya ummul mu'minin, dia adalah ummul mu'minin, ibunya kaum muslimin. Namanya adalah Hindun bintu Ummi Umayyah, ya, bintu Abi Umayyah. Namanya Hindun, anak perempuannya Abi Umayyah Al-Makhzumiyah, dari suku Makhzumi. Al-Qurasyiyah, bangsa Quraisy. Matat sanata snain wa sittina Hijriyah. Beliau meninggal pada tahun 62 Hijriah. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Kalau Nabi meninggal tahun berapa? 11 ya. Masuk 11 Hijriah. Walaupun dalam hitung-hitungannya ya, namun dalam sejarah mencatat 11 Hijriah. Sebenarnya gampang menghitungnya Pak ya. Kita hitung dari Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi diangkat menjadi Rasul usia berapa Pak? 40 tahun. Kemudian setelah itu beliau berdakwah di Mekah selama berapa? 13 tahun. Berarti usia beliau di Mekah sebelum Hijriah berapa Pak? Ya 50 ya 3 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah tambah 10 tahun. Jadi usia 63 beliau meninggal ya. Namun ulama mengatakan beliau meninggal masuk tahun 11 Hijriah dan istrinya meninggal tahun 62. Jadi setelah beliau meninggal berapa tahun hidupnya Hindun ini Pak radhiyallahu anha ini? Berapa tahun? Iya. Kurang aja. 62 kurang 11 jadi 50. Iya. Berapa? 51 ya. Nah, 51 tahun ya. Jadi usia beliau termasuk yang panjang. Kemudian dalam hadis ini ya, beliau menjelaskan kepada kita makna kosakata dari hadis ini. Jadi dalam hadis ini ya disebutkan zakarat ya, lin Nabi. Hindun radhiyallahu anha Ummu Salamah ya menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kapan fi maradi mauti, pada saat Nabi sakit yang akan menyebabkan meninggalnya, wafatnya Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Jadi ini ketika sakit nih Pak, dan detik-detik terakhir disebutkan ada hadis yang satunya itu 5 hari ya sebelum Nabi meninggal. Jadi Nabi menyampaikan hadis ini. Dalam hadis ini ya Ummu Salamah mengatakan beliau pernah melihat gereja, bahkan masuk ke dalam gereja dan melihat di dalamnya itu banyak ya patung-patung, gambar-gambar, lukisan makhluk bernyawa gitu. Maka di sini dikatakan kanisatan. Kanisah ini kalau terjemahannya gereja. Maknanya adalah kata beliau bi fathil kafi, dengan menfathahkan huruf kafnya, ka bukan ki ya, bukan kinisah. Kinisah bukan, ka bukan ku juga. Kunisa enggak, kanisah. Dengan difathahkan huruf kafnya, kanisah ka ya. Wa kasrin nun, dan dikasrahkan huruf nunnya, kani bukan kanai ya, kanisah gitu ya. Secara bahasa maknanya adalah ma'badun nasara, tempat peribadahan orang Nasrani. Istilah kita gereja. Dalam bahasa kita terjemahannya apa? Gereja. Kemudian Nabi bersabda setelah diceritakan oleh istrinya bahwasanya pernah melihat gereja, di dalamnya ada suar ini jauh dari suara, patung-patung gitu ya, lukisan makhluk bernyawa. Setelah mendengarkan cerita itu langsung Nabi bersabda, faqala, Nabi bersabda, ulaika itu kalau kita terjemahkan, ulaika itu sebenarnya Pak dalam sisi bahasa jamak dari hadza ya, dia ismul isyarah yang menunjukkan mana jamak. Namun terkadang diterjemahkan dengan mereka, hum. Terkadang ada yang menerjemahkan dengan mereka. Ulaika bi fathil kaf, dengan difathahkan huruf kafnya, ulaika ya.
wa kasri atau dikasrokan ulaiki gitu ya. Ya. Kalau diterjemahkan biasanya dengan mereka ya. Jadi mereka ini siapa? Orang Nasrani itu gitu ya. Ulaika ini mereka ini gitu ya. Iza apabila mata telah meninggal fihim di antara mereka ar-rajulus salih, seorang laki-laki saleh, awil abdu atau seorang hamba as-salih yang saleh ya, haza wallahu alam, kata beliau, syakkun minar rawi. Jadi perawinya ragu Pak ya, apakah ar-rajul as-salih atau al-abd as-salih, apakah ar-rajul as-salihu atau al-abd as-salihu. Namun dua-duanya benar insyaallah. Iya. Apabila meninggal orang soleh di kalangan mereka orang Nasrani itu, apa yang mereka lakukan? Banau ala qabrihi masjidan, mereka bangun di atas kuburnya tempat ibadah. Tadi kan tilkal suwar ya, ay allati dzakarat Ummu Salamah, yaitu patung yang disebutkan diceritakan oleh Ummu Salamah tadi. Ya. Kemudian di akhir hadis ini ada komentar dari ulama ya, faulaika, dan maka mereka ini gitu ya, orang Nasrani ini itu maksudnya jama'u bainal fitnatain, mengumpul, mereka telah ada pada diri mereka atau telah terkumpul pada diri mereka itu dua fitnah. Maka yang berkata itu ila akhirih, yang berkata itu adalah hadza min kalami, seperti yang kita jelaskan tadi, hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah dari perkataan daripada Imam wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dzakarahu al-musannif, disebutkan oleh penulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab katawdihi, sebagai penjelas li ma'nal hadis ya, makna daripada hadis ini. Jadi beliau menukilkan perkataan ulama untuk menjelaskan makna daripada hadis ini, sehingga ini Bapak Ibu menjadi sebuah metode ilmiah ya. Bagaimana metode ilmiah itu Pak? Ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita jangan mentafsirkan sendiri ya, mestilah kita merujuk kepada ahlinya, ulama tafsir. Begitulah metode dalam kitab-kitab tafsir. Lihat tafsir Ibnu Katsir, pasti beliau akan menukilkan qala Ibnu Abbas ya, tentang tafsir ayat ini telah berkata Ibnu Abbas, berkata Mujahid, berkata Sudi gitu ya. Baru setelah itu beliau menguatkan pendapat yang kuat dalam masalah ini, atau beliau menggabungkan pendapat itu seperti itu. Ini metode ilmiah. Jadi metode ilmiah dalam beragama itu, yang pertama kita ya berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian Al-Quran dan Sunnah ini dipahami dengan pemahaman para ulama. Dan ulama tentu yang paling hebat siapa Pak? Ulamanya sahabat ya. Kenapa? Karena para sahabat ini langsung berguru dengan Nabi. Tentu ilmunya lebih ya, lebih original. Tentu ilmunya lebih murni karena dia langsung mendengarkan di orang yang pertama. Tapi kalau sudah semakin lama semakin jauh, tentu Pak, yang namanya informasi terkadang ditambahkan, terkadang dikurangi gitu kan. Nah, tentu informasi yang paling kuat tentu informasi yang pertama. Makanya kita mesti beragama ini punya metode, punya manhaj. Jadi bagaimana metode dalam beragama ini? Tentu kita memahami Al-Quran dan Sunnah, berusaha untuk ya memahami sesuai apa yang dipahami oleh para sahabat. Bagaimana pemahaman para sahabat? Tentu telah disebutkan oleh ulama ya. Contoh dalam tafsir saja, Imam Ibnu Katsir itu selalu ia mentafsirkan Al-Quran merujuk kepada pemahaman sahabat dan tafsir-tafsir bil ma'sur yang lainnya. Karena tafsir itu Pak, ada yang ditafsirkan dengan Al-Quran, hadis dan pemahaman sahabat. Ada juga tafsir itu dengan logika. Ini hati-hati. Logika itu ada yang bertentangan, ada yang sebagai penguat, boleh. Kalau logikanya tidak bertentangan dengan tafsir para sahabat, maka kita pakai. Namun kalau seandainya logikanya bertentangan dengan prinsip tafsir pemahaman dari sahabat, maka kita tolak. Maka kita lihat kalau logikanya benar, kita pakai. Karena logika ini ya setelah pemahaman sahabat. Jangan logika kita dulu gitu ya. Jangan menurut saya gitu ya. Itu kan menurut
Abu Bakar ya. Kalau menurut saya enggak, nauzubillah itu ya. Seolah kita menandingi ilmunya Abu Bakar. Padahal ya, iya Abu Bakar udah ratusan tahun hidup, kita belum dilahirkan. Tentu kita mesti ya mengambil ilmu dari ulama-ulama, para sahabat yang memang mereka hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada ulama yang menulis buku Pak, judulnya Keutamaan Ilmunya Salaf daripada ilmu Khalaf. Khalaf itu yang setelah sahabat. Seperti Imam Ibnu Abdul Bar, ya. Beliau menulis buku judulnya Fadlu Ilmi Salaf. Keutamaan ilmunya ulama salaf, yakni para sahabat. Itu salaf yang pertama kali itu para sahabat. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara umum dari hadis ini, secara ijmal, secara global. Jadi apa makna umum dari hadis ini? Beliau berkata, anna umma salamata wasafat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ummu Salamah mensifati atau menceritakanlah gitu ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi maradil maut, ketika itu Nabi sedang sakit yang mengantarkan kepada wafatnya beliau. Masyahadathu, apa yang telah disaksikannya oleh Ummu Salamah fi ma'badin Nasara, pada tempat peribadahan orang Nasrani. Apa yang dilihat oleh Ummu Salamah itu Pak? Min suwaril adamiyin, dari lukisan-lukisan ya manusia, keturunan anak Adam. Nah. Kemudian fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan as-sabab alladhi min ajlihi ittakhadhu hadhihi suwar, sebab yang menyebabkan mereka orang Nasrani itu ya menjadikan patung-patung ataupun gambar-gambar makhluk bernyawa itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Apa sebabnya? Disebabkan oleh Nabi, kata beliau, wa huwal ghuluw fi ta'zimis salihin. Sebabnya adalah al-ghuluw, melampaui batas. Dalam apa Pak? Dalam mengagungkan orang-orang saleh. Jadi orang-orang Nasrani seperti itu. Ya, orang-orang saleh mereka agungkan, mereka anggap suci. Mereka anggap mereka sudah pasti masuk surga. Sehingga mereka ya jadikan sebagai perantara menuju Allah. Jadi supaya mereka mendapatkan surganya Allah mesti lewat orang soleh ini. Dalam aspek ibadah mereka lakukan, contohnya dalam doa Pak. Jadi mereka tidak berdoa kepada Allah, enggak, namun mereka jadikan perantaranya orang soleh yang sudah wafat itu. Jadi kalau seandainya ada orang Islam Bapak Ibu yang Allah muliakan seperti itu ya pada perbuatannya, maka ini berarti naudzubillahi min dzalik, semoga Allah beri kita hidayah, berarti ini menyerupai orang-orang Nasrani ya. Karena ada Pak sebagian orang-orang namanya orang-orang tasawuf yang hulu ya, mereka minta pertolongan kepada ya manusia biasa, pada orang saleh, seperti syair yang selalu mereka Pak, yang selalu mereka baca itu ketika di majelis maulid mereka. Contoh maddad ya Husain gitu. Maddad itu artinya apa Pak? Limpahkan ya kelapangan bagi kami ya Husain. Nauzubillah. Tidak ya Allah. Kenapa kok nggak kepada Allah gitu? Karena alasan mereka, kita nggak bisa langsung kepada Allah meski lewat orang soleh. Kenapa? Umpama kita ingin menghadap presiden, kan nggak bisa kita langsung Pak, harus menghadap ajudannya dulu. Maka ulama menjelaskan ini permisalan yang batil. Kenapa? Yang pertama, karena telah menyerupakan Allah dengan manusia. Beda Allah dengan presiden, beda. Allah Khalik, Allah Tuhan gitu. Presiden makhluk ciptaan. Saat disamakan, Allah itu maha mengetahui. Kalau presiden kan enggak, presiden tahu kalau lewat ajudannya
dikasih tahu sama ajudannya dulu. Beda ya. Maka alasan seperti itu kata ulama, yang pertama dia telah menyerupai Allah dengan makhluk. Inilah sebenarnya kaum mujassimah itu. Ya, bukannya orang yang menetapkan Allah punya tangan, yang mana tangannya Allah, wallahu alam, tidak ada yang tahu bagaimananya ya. Namun kita tetapkan Allah apa adanya, sesuai yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, sesuai yang ditetapkan oleh nabinya. Namun kaum mujassimah yang sesungguhnya adalah orang yang menyerupai Allah dengan makhluk seperti itu. Orang yang meminta kepada penghuni kubur. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka penghuni kubur itu sebagai perantara menuju Allah. Ini mujassimah ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Karena dia telah menyerupakan, Pak. Alasannya adalah kita ini berdosa, Pak Ustadz, ya. Kita tidak bisa langsung kepada Allah, mesti melalui ya, berperantara, bertawassul dengan orang soleh yang telah wafat. Seperti itu. Alasan mereka itu, alasannya sama dengan kita, Bapak, ingin menghadap bupati, nggak mungkin langsung, Pak. Berarti telah menyamakan Allah dengan bupati. Inilah mujassimah yang sebenarnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi sebab orang Nasrani ya menjadikan kuburan masjid pada kuburan orang solehnya ini, sebabnya adalah ghulu ya, melampaui batas dalam mengagungkan orang saleh. Kemudian beliau mengatakan mimma adda bihim ila bina'il masjid, sehingga mengantarkan ya, mereka kepada membangun masjid-masjid ala kuburihim, di atas kubur-kubur orang soleh tersebut. Wa nasbi suwarihim, kemudian menegakkan ya patung-patung atau lukisan-lukisan orang soleh tersebut. Fiha, di dalamnya, yakni dalam ya tempat peribadahan mereka. Kemudian di akhir hadis di akhir hadis umma bayyana hukma, kemudian Rasulullah menjelaskan hukum man fa'ala dzalika, bagi orang yang melakukan hal itu. Apa hukumnya, Pak? Yang disebutkan oleh Nabi berdasarkan hadis ini, Nabi mengatakan ya ulaika syirarul khalqi. Maka hukuman bagi Nabi adalah, Nabi mengatakan mereka adalah manusia yang paling jelek, artinya paling buruk kelakuannya, karena mereka melakukan kesyirikan. Li'annahum, karena mereka jama'u baina mahdhuraini, telah melakukan dua perkara yang dilarang. Fi hadzal sani' huma, dalam perbuatan ini, di antara yang dua itu adalah yang pertama fitnatul kubur. Mereka telah melakukan fitnah di kubur itu, sehingga menyebabkan orang melakukan kesyirikan. Maka fitnah itu Bapak Ibu itu banyak maknanya dalam Al-Quran. Di antara makna fitnah itu apa, Pak? Syirik. Syirik itu dalam Al-Quran, di antara makna syirik itu fitnah. Makanya dalam surah Al-Baqarah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh. Maka fitnah di situ sepakat seluruh ahli tafsir mengatakan fitnah dalam ayat itu apa, Pak? Syirik. Jadi kesyirikan itu, dosa syirik itu lebih besar, lebih bahaya daripada dosa membunuh. Berarti mereka telah melakukan fitnah dalam kubur, yakni menjadikan kuburan itu sebagai sarana kesyirikan. Na'udzubillahi. Betapa banyak sekarang ya manusia menjadikan kuburan sebagai sarana kesyirikan yang dipelihara, yang dibuat nama selain namanya, yang diperindah namanya dengan wisata religi lah, apalagi Pak, ziarah lah. Ziarah benar, namun bukan ziarah mengkultus kubur. Tidak pernah Nabi menyuruh orang mengkultus kuburan. Ziarah itu penting, Pak, untuk mengingat kematian. Namun tidak pernah Nabi mengatakan ziarahlah kubur untuk apa? Kepada kuburan keramat. Ziarahlah kepada kuburan orang soleh, enggak pernah. Ya, namun ziarah kubur itu tidak dibedakan, baik itu kuburan orang soleh kecuali kuburan orang kafir itu, Pak, ya itu memang tidak boleh gitu ya. Artinya sesama umat muslim ini nggak ada bedanya, ya kan? Tidak ada, Bapak Ibu.
Karena ziarah bukanlah untuk apa? Bukanlah untuk beribadah di kuburan itu. Betapa banyak orang beribadah di kuburan, berdoa ya di kuburan. Kalau mendoakan boleh, namun menjadikan kuburan itu diyakini sebagai tempat mustajab berdoa, itulah ya sikap berlebihan melampaui batas, atau bertawassul, atau ngalap berkah di kuburan, disangka kuburan itu membawa keberkahan. Nah, inilah nanti Bapak Ibu ya yang akan mengantarkan, kata para ulama, kepada perbuatan kesyirikan. Jadi kuburan itu Pak sudah dianggap sakti, bahkan tidak jarang dilakukan sebagai tempat kemaksiatan pula. Maka orang-orang yang suka berjudi Pak tidak jarang dari kalangan mereka menjadikan kuburan itu untuk mencari nomor. Orang yang hobi togel Pak ada. Ialah kita tidur di kuburan keramat itu, kita menanya ntar kita dikasih mimpi ya, tahu kita nomor togel yang mesti kita coblos. Dicoblos lah ya, dipasang atau dicoblos Pak? Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Pertama syirik, kedua maksiat judi. Ada nggak seperti itu Pak? Ada. Ini realita yang ada, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Itulah penyakit masyarakat. Jadi penyakit masyarakat yang pertama ini syirik. Ini penyakit ya. Pekat, penyakit masyarakat yang pertama itu syirik Bapak Ibu. Kemudian barulah setelah itu ya perzinahan, perjudian, dan dosa-dosa maksiat yang lainnya. Namun yang paling berbahaya itu syirik. Nauzubillah min dzalik. Dan di antara sebabnya ini Pak, mengkultus kuburan, menganggap kuburan itu ya sakti, keramat, kuburan wali lah gitu ya. Sehingga apa ya? Sehingga Pak ya, wah sangat ya berantusias masyarakat untuk ya melakukan wisata-wisata religi yang mereka anggap sebagai ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian itu fitnah yang pertama, fitnah kubur. Dengan apa? Bittikhadhiha masajid, dengan menjadikan kuburan itu masjid, tempat ibadah. Bahkan ada naudzubillah Pak, sebagian orang Syiah itu sujud menghadap kuburan. Naudzubillah. Kuburan para imam mereka. Kalau kuburan Khomeini itu sujud mereka gitu ya. Ya, dianggapnya Khomeini itu ya suci, bebas dari dosa, maksum ya, sudah pasti masuk surga kata mereka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian fitnah yang kedua, wa fitnati ta'zimit tamasil, fitnah pengagungan terhadap ya patung-patung dan gambar-gambar makhluk bernyawa, mimma yang mana hal itu di antara perkara yuaddi, mengantarkan seseorang ila syirki, mengantarkan kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berdoa kepada Allah dari dua fitnah ini. Bahkan Nabi pun berdoa apa? Apa doa Nabi? Disebutkan oleh Imam Malik, dinukilkan, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku itu bagaikan berhala yang dikeramatkan, yang disembah oleh manusia. Sehingga alhamdulillah ya, sampai hari ini kuburan Nabi masih dijaga ya, dipagar tiga pagarnya itu Pak ya. Dan ketika ada orang yang ingin melakukan perbuatan hulu, ada yang mengingatkan ini enggak boleh, ini syirik gitu ya. Masih ada yang mengingatkan akan tauhid ini. Dan ini ya adalah diantara doa Nabi yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa kita bayangkan kalau seandainya kuburan Nabi itu yang mengelolanya orang yang suka mengkeramatkan kuburan Pak. Mungkin Ka'bah itu sepi Pak, orang sudah sibuk di kuburan Nabi aja lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, iya, baik, ini kelas sudah masuk waktu isya Pak ya, karena nanti ada rapat. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa ya bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan, kemudian bagi Bapak Ibu yang hadir di majelis kita di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.